Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu ta'ala anhu, dari Abi Hurairah. Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqulu, berkata, ma nahitukum anhu fajtanibuh, apa yang aku larang kepada kalian, maka jauh-jauhlah kalian dari itu. Wa ma amartukum bihi, dan apapun yang aku perintahkan kepada kalian, fa'tu minhu mastata'tum, maka datangilah perintahku itu sesuai kemampuan kalian. Fa innama ahlakal ladina min qablikum, maka hanya saja ahlaka, telah binasa, alladzina, orang-orang yang min qablikum, sebelum kalian, kasratu masailihim, banyak tanya, wa ikhtilafuhum ala anbiyaihim, binasa mereka karena mereka banyak berpaling atau membelakangi apa yang diperintahkan oleh para nabi mereka. Rawahu al-Bukhari wa Muslim, ini hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim radhiyallahu ta'ala anhuma wa arbah. Semoga Allah Ta'ala berikan manfaat kepada kita dengan berkat hadis yang beliau ajarkan dan perdengarkan kepada kita semua. Semoga Allah Ta'ala takdirkan kita punya telinga ini tidak anti daripada nasihat Nabi Muhammad SAW. Abi Hurairah. Kenapa Abu Hurairah dinamakan Abu Hurairah, diberi kunyah? Sababu takniyatuhu atau sababu takniyatihi bi Abi Hurairah maruya anhu annahu qala. Sebab Abu Hurairah itu diberi kunyah Abi Hurairah, jadi namanya kan bukan Abu Hurairah, namanya itu adalah Abdurrahman bin Sakhr, tapi beliau dikunyahi. Kunyah seperti dulu yang pernah Anda sampaikan, pasti diawali dengan Abu atau Ummun, ya, Ummu Salamah atau Abu Hurairah. Ada di depan. Kalau Abu Hurairah, Ummu Salamah misalkan begitu ya. Jadi yang berawalan dengan Abun atau Ummun itu namanya kunyah, diletakkan di depan. Seperti Abu Hurairah ini, Abi Hurairah atau Abu Hurairah, itu namanya kunyah, bukan nama aslinya. Jadi julukan tapi diletakkan di depan. Kalau laqab ada di belakang. Seperti As-Saggaf, Al-Muhdar, Al-Habsyi, yaitu Al-Habsyi itu namanya laqab, ada di belakang nama. Nah, seperti Muhammad bin Abu Bakar As-Saggaf, nah, ini laqabnya. Nah, kalau mau dikasih kunyah, Abu Jahal, ya, Muhammad bin Abu Bakar As-Saggaf, nah itu ya kunyahnya Abu Jahal, orang yang bodoh. Ya, Muhammad bin Abu Bakar, laqabnya As-Saggaf. Paham ya? Nah, jadi Abu Hurairah itu bukan nama tapi kunyah. Dan kunyah itu letaknya di depannya nama. Biasanya diawali dengan Abun atau Ummun. Abu Hurairah, Ummu Salamah misalkan, itu ditaruh di depan atau sebelum nama. Kenapa kok dinamakan Abu Hurairah? Kuntu ahmilu yauman hirratan fi kummi. Karena aku sewaktu-waktu pernah membawa kucing di lengan bajuku. Bajunya orang dulu itu, Pak, lengannya itu lebar. Jadi Abu Hurairah itu pernah bawa kucing, diletakkan di lengan bajunya begitu kucingnya. Nah, jadi fungsinya lengan baju itu dulu juga tas. Kalau ke pasar belanja beli sayur pun juga ditaruh di dalam sini. Beli roti taruh di sini. Sobung kresek, beli ke pasar ya, tidak ada dijuali dikasih kresek, tidak ada zaman dulu. Jadi mereka menggunakan kum daripada bajunya, lengan baju. Apa bahasa Arabnya? Kum, ya, kaf sama mim, bukan kof tapi kaf. Kum. Nah ini lebar.
Kalau mau berangkat belajar, nggak ada tas zaman dulu. Yang ada cuma kirbah, tempat untuk membawa air. Air itu biasanya diwadahi sama kulit. Kulitnya itu jahit sampai nggak ada celah untuk air lewat, baru digunakan biasanya buat diisi air kalau perjalanan jauh. Kalau sekarang kan ada Tupperware, ya kan? Ada macam-macam botol-botol, itu bisa dibawa kemana-mana. Zaman dulu kulit. Seperti punyanya Nabi SAW juga lahu kirbah. Nabi itu punya kirbah yang sampai sekarang juga masih ada di museum internasional daripada peninggalan Nabi Muhammad SAW. Nah, ini suatu-suatu Abu Hurairah itu ngisi bawa kucing, ada di kumnya. Fara'ani an-Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Kemudian akhirnya Nabi ketemu dengan aku, melihat aku di lengan bajuku ada kucing. Faqala ma hadhihi? Abu Hurairah, apa itu yang di dalam lengan bajumu? Faqultu hirrah ya Rasulullah. Ini adalah hirrah. Hirrah apa? Kucing. Nah, mulai sekarang mau ketemu kucing, jangan kucing. Ceng-ceng jangan pakai hirrah. Nah, begitu. Kenapa? Karena bahasa paling afdal itu adalah bahasa Arab. Jadi pakailah sedikit-sedikit, mas tatoktum semampu kalian. Kalau kamu tahu bahasa Arabnya air, ya pakai fungsi bahasa Arabnya kepada air. Air itu bahasa Arabnya apa? Al-ma'u, ya, atau moyah, atau miyah, bisa dipakai seperti itu. Kenapa begitu? Kita harus cinta sama bahasa Arab. Kenapa? Li'anna lughatal ahli li'anna al-arabiyyah lughata ahlul jannah. Karena bahasa Arab itu adalah bahasa penduduk surga. Dan juga bahasanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya seperti orang zaman sekarang, saking ngefansnya sama bintang-bintang barat, mereka sampai kursus bahasa Arab. Kenapa? Biar serupa dengan yang dicintai mereka, biar serupa dengan yang defense, yang digemari sama mereka. Sampai kadang lagu-lagu bahasa Inggrisnya mereka itu, ya diterjemahkan dengan bahasa Indonesia dengan sangat mudah. Kenapa? Saking cintanya dengan penyanyi yang berbahasa Inggris itu tadi. Nah, kita harusnya kalau cinta sama Nabi Muhammad, belajar kepada bahasanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau pengen bisa, perlu kepada yang namanya tatbiq, membiasakan diri, praktek. Perlu dipraktekkan. Lihat itu orang-orang TKW, ya, yang berangkat ke Arab Saudi. Mereka nggak perlu sekolah untuk nggak perlu. Dia kerja, kumpul sama majikannya, ngobrol sama majikannya, mau gak mau pakai bahasa Arab. Jadi ngaji benar, pakai laptop ya, tetap dipaksakan ngomong bahasa Arab sampai setahun, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun pulang ke sini sudah elang bahasa Madura. Logatnya jadi bahasa Arab. Kenapa? Sudah terbiasa. Nah, paham ya? Seperti saya dulu waktu masih di Saudi, bahasa Arab, bahasa Indonesia itu cuma bisanya kecoa. Ya, jadi kalau ketemu kecoa dulu waktu masih kecil. Ketika perang Teluk sama almarhum Walidi digungsikan ke Madura. Nah, digungsikan ke Madura, tinggal di Madura beberapa tahun. Subhanallah, dari bahasa Arab pindah ke bahasa Madura. Nah, sekarang bahasa Arab enak, Madura lancar. Kenapa? Likas roti muasa roti ma'al maduriyin. Karena saking banyaknya along-olong sarang orang Madura. Makanya al-janis ente mon sekut toju bi orang Madura bakal lancar cak Madura. Mon ente sering sekut toju sarang orang Arab bakal sering bisa pandai lancar bahasa Arab. Contoh saja ente orang Madura sebagai sasak ya, Bang. Iya. Fulus, fulus cang-cang. Iya enggak? Oh, kam ye. Mun bertabrak jajan bahasa Arab. Padahal orang Madura pada Esasa, coba sampai Masjidil Haram, insya Allah bisa nafsir lagi hadis. Nah, begitulah. Makanya orang itu harus kumpulannya itu yang baik. Kenapa begitu? Karena akan juga mempengaruhi. Ente Madura ke di apa-apa ya, begitu sampai ke Amerika misalkan. Ya, sampai Gedung Putih, Apolong di apa presidennya? Donald Trump, insya Allah bahasa Inggrisnya itu bakal lancar. Mulai ke Madura lo paham bahasa Madura, nggak kelopain. Kenapa? Kalau sering kumpul sama mereka. Nah, begitulah. Ya, ini faktanya seperti saya ini. Kalau ngomong bahasa Arab sekarang top, nggak bisa
lancar seperti orang-orang Arab dulu. Ya. Karena apa? Karena saking seringnya duduk dengan mereka lah. Hirra itu adalah kucing. Ya Rasul, ini kucing. Nah ini kucing ini. Ya, ini kucing. Hirra. Nah itu hirra itu. Nah, kemudian sama Nabi SAW sejak saat itu Abu Hurairah sudah tidak lagi dipanggil namanya Abdurrahman bin Sakhr, tapi saat itu juga langsung dipanggil ya Aba Hurairah. Wahai orang yang membawa kucing. Terkenal sampai sahabat semuanya manggil Abu Hurairah, Abu Hurairah, Abu Hurairah. Sampai sekarang pun dikenal Abu Hurairah. Jarang dari kita yang tahu nama aslinya Abu Hurairah. Ya enggak? Jarang. Kebanyakan kita cuma tahu sahabatnya Nabi. Begitu disebutkan Abu Hurairah, oh iya, siapa namanya? Siapa itu? Sahabatnya Nabi. Tapi kalau disebutkan Abdurrahman bin Sakhr, kenal? Tidak kenal, baru sekarang karena itu ngaji. Ya, coba lo ngaji di Habib itu lo paham gitu. Ya, nanti nggak salah gratis tuh deh, kisah hadir. Ya, oleh ngakan, oleh aqua, toju, ya, beri karpet, oleh solonet, ya kan? Nah, itulah fungsinya ngaji ya, Wan. Makanya majelis ilmu ini paling afdolnya. Kenapa begitu? Gini, saya mau sharing sedikit. Orang yang berilmu sama yang tidak berilmu itu hidupnya beda. Saat punya masalah atau tidak punya masalah. Saat menghadapi masalah sama dengan saat tidak menghadapi masalah. Ketika dia mempunyai ilmu, maka dia akan kedepankan ilmunya. Dia akan kedepankan ilmunya, adabnya, tata keramanya. Dia akan kedepankan itu semua. Wajar kita manusia hidup itu kadang memang begitu tertimpa masalah, goyang sedikit lah, meresah. Ya kan? Beda sama dengan para sahabat atau ibadullahis sholihin, para aulia itu. Begitu anaknya meninggal, ya kan? Oding nangis benar. Ada kan? Pernah saya ceritakan. Ada seorang wali setiap hari hidupnya nangis toh. Nah begitu anaknya meninggal, ayo coba ente. Benar ente kan toh. Kemudian anaknya ente ditakdir mati, nangis ente mungkin. Ya kan? Ini katanya kita, ini orang wali itu begitu. Sehingga ketika didatangi oleh teman-temannya, ente ini kok aneh. Benar, nangis. Ya sedih kematian anak di adil. Maka apa dijawab? Aku tahu di saat ini Allah Ta'ala sedang memandangku dengan pandangan rahmat. Kenapa? Sedang diuji, sedang dicoba. Nah orang kalau diuji itu hadirin rahimakumullah, ujiannya itu kepada titik yang paling melemahkan dia. Ente mau sekiranya tempat pak, kita punya kaki kesandung batu, itu juga ujian. Tapi kan gak seberapa. Beri betadine, hensoplas, beres, gak seberapa. Ujian juga, tapi juga dinilai oleh Allah Ta'ala baru seperti apa keadaanmu saat kamu itu tersandung batu tadi. Apa eswan, apa alhamdulillah, apa tak bertone kalah sampai tadi harus apa kelasnya bertolina, ya kan? Kan berdorengnya dia. Ya kan? Sabarnya boleh jaga dina, sering tahu jualan. Tapi kalau seorang wali, seorang yang mempunyai ilmu, ya kan? Oh, ada engkau sementara engkau ke kejengkarnya adalah Allah. Sehingga apa dihadapi dengan senyum saja, ya kan? Itu bagaimana orang-orang yang dekat dengan Allah Ta'ala cara menghadapi masalahnya itu begitu. Sehingga apa tertimpa musibah, masalah, cobaan di dalam kesehariannya, dia akan ukur barometernya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misal ketika dia tertimpa satu masalah dan ada kesempatan untuk membalasnya, ya kan? Ente punya tenaga dan ente bakal menang. Ketika ente lawan, ente balas, ente bakal menang. Tapi kita sebagai seorang yang berilmu harus mengukurnya kepada kitab dan sunnah. Kita harus mengukurnya kepada guru-guru kita. Kita punya guru itu pernah nggak melakukan seperti itu? Kita punya kitab itu pernah nggak ngajarkan seperti itu? Kita punya hadis itu pernah nggak ngajarkan seperti itu? Begitu nggak kita temukan, langsung tahan. Enggak. Saya nggak boleh balas. Saya nggak boleh balas. Saya harus tenang. Saya harus kuat. Saya harus sabar. Kenapa? Karena ada barometer ilmunya yang dijadikan untuk tolak ukur di dalam menjalani kesehariannya. Ini pentingnya ilmu. Sehingga para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, para tabi'in
mereka itu juga menghadapi masalah, menghadapi musibah, menghadapi keadaan bagaimanapun juga, mereka menyandarkannya kepada ilmunya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, wajarlah manusia kalau misalkan saat sewaktu-waktu dia sama Allah Ta'ala hantamkan dengan satu musibah atau masalah, goyang sedikit, wajar. Wajar. Kenapa? Karena manusia. Tapi gak boleh goyang terus. Ya, misal sepeda hilang, kecau biore, hilang, goyang kaget biasa, wajar. Bukan sepeda kamar, buru berkak ke tembok, berkak ke bawah, saya balik, wajar, manusia. Tapi masuk ke dia benar, keluar dari rumah, balik, benar sampai seminggu sampai 2 minggu tidak mungkin. Wajar manusia. Kemudian begitu melewati proses genting itu tadi, langsung dia redam, dia sandarkan lagi kepada ilmunya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini pentingnya ilmu, pentingnya majelis ilmu, hadirin rahimakumullah. Makanya dikatakan ketika seseorang menghadiri majelis ilmu ini, dia akan mendapatkan pahala yang lebih besar daripada sholat 1000 rakaat, lebih besar daripada mengantarkan 1000 jenazah, lebih besar daripada menjenguk 1000 orang sakit. Kenapa begitu? Manfaatnya, faedahnya akan sangat bermanfaat di saat kita menghadapi keadaan-keadaan yang penuh dengan kegentingan. Siapa merasa di selalu kecuali masalah? Siapa manusia hidup mana yang tidak punya masalah? Selama masih hidup, insya Allah akan terdapat masalah di dalam kesehariannya. Baru lo andi masalah. Bahkan mati baik andi masalah. Lemat, telai kubur andi masalah. Apa? Bakal ada di malaikat. Iman malaikat ganteng, bersenyum. Malaikat yang bisa cerita di nurut Allah. Obung dari apoy. Begitu angan, lisannya keluar apoynya. Pentungnya seperti mitrokohnya, palunya, ya, luasnya min masyarikil ardi ila magharibiha, besarnya. Ada saya tahu lagi begitu. Ini cobaannya kita ketika sudah ada di dalam kubur. Jadi biasa saja isi going. Ya kelunyok boy. Nyaman kelunyok. Kalau ada apa? Ya mau merusak. Nah, seperti misal dikatakan di dalam Aqidatul Awam. Katakan di dalam Aqidatul Awam itu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mempunyai salah satu sifat Qadir, ya, yang maha mampu. Allah Ta'ala itu maha mampu, ya kan? Berarti Allah Ta'ala maha mampu. Orang yang ahli ibadah sampai dalam neraka. Contoh antum misal kabit balik sampai mati, lo teman maksiat, lo teman alanggar apa saya perintah sama Allah, sholat 5 waktu, bahkan ke masjid ampel. Asyik lo teman telat. Begitu mati pun mati, mengucapkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, mati. Begitu sudah masuk ke dalam kubur, ya, saat lewat mizan sama Allah Ta'ala cabut ke neraka. Itu padahal gak pernah maksiat sama sekali. Sedikit pun gak pernah maksiat. Terus ente nonton ke Allah Ta'ala, lo gak bisa ya Allah, cek gua ibadah masuk ke neraka. Nah, itu salah satu sifatnya Allah Ta'ala apa? Jais, boleh-boleh saja. Jadi pakai ahli ibadah, di Allah Ta'ala sampai cuma kita ke neraka. Apa cara Allah cek ente randing Allah? Kan begitu. Terus ente lo terima, sering ente randing Allah. Misal ente punya sepeda motor. Sepeda motornya ente ini, ya begitu lewat pertean, capur kita ke sungai pertean. Salah ente, ya tak salah sering randing ente tibi. Kecuali yang datang ke ente saya capur kita ke pertean. Paham nggak ini? Nah, ini caranya hidup itu begitu. Sehingga apa? Ketika tertimpa masalah, tertimpa musibah apapun, apa cara Allah sudah? Apa katanya? Allah. Ahlul ibadah kita sudah taat, kita sudah takwa, kita sudah ibadah, kita sudah taqarrub, istighfar lah banyak, baca Quran lah baca, tahajud lah tahajud, awitir lah awitir, sodaqah, isar, peduli kepada sesama muslim sudah dikerjakan, ngajar lah ngajar, dakwah lah dakwah. Kita tertimpa masalah, kita tak mau baca Allah. Karena gitu, ini salah satu fungsional daripada majelis ilmu. Tidak akan kita dapat kecuali saat kita duduk dengan orang-orang alim, dengan ulama, dengan orang-orang soleh. Sehingga apa? Kita punya hidup itu, baca Allah sudah. Tawakkaltu ala Allah, saya tawakal kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Yang penting saya kerjakan apa yang diperintah Allah, yang dilarang Allah saya tinggalkan. Hasilnya, endingnya apa katanya Allah. Itu termasuk salah satu sifatnya Allah Ta'ala Al-Jaiz, yang maha boleh. Kan ada 20 sifat itu dikatakan Aqidatul Awam, 20 sifat yang wajib ada pada Allah. Nah, jadi ente kalau mau jadi Tuhan, Tuhan itu pola sifatnya. Ya, ajar Aqidatul Awam Ustaz Badri, insyaallah mau lulus bisa jadi Tuhan. Pokok amal lagi 20 sifat ini. 20 sifat yang Allah Ta'ala ini amalkan, harus ada di kamu. Nah, kalau kamu sudah punya 20 sifat yang Allah Ta'ala, bisa ente jadi Tuhan. Ya, daftar, ada pendaftaran ini. Ya, dibuka pendaftaran jadi Tuhan. 20 sifatnya Allah Ta'ala harus ada pada kamu. Makanya gak mungkin ada, manusia gak mungkin punya 20 sifat wajibnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditambah dengan sifat jaiz. 20 sifatnya Allah Ta'ala itu wajib ada pada Allah Ta'ala. Seperti misal adil, qadir, hakim, ya kan? Sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala harus ada dan harus dipraktikkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kenapa begitu? Karena itu adalah yang tidak mungkin dimiliki oleh manusia. Seperti misal Al-Qidam, yang maha dahulu. Sebelum ada sesuatu Allah sudah ada. Kira-kira mungkin jangan sudah jadi Tuhan. Tidak mungkin. Makanya anak muka pendaftaran. Ya kan? 20 sifatnya Allah Ta'ala salah satunya adalah Qidam. Kemudian Baqo, kekal, gak bakal mati. Ada enggak manusia yang gak mati? Nah, itu dari dua itu saja kita sudah gak mungkin. Sudah gak mungkin. Sehingga 20 sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Syekh Nawawi Al-Bantani, ditambah lagi dengan sifat jaiz. Ya kan? Allah Ta'ala harus adil. Adil. Kalau orang berbuat baik, dia akan dibalas dengan kebaikan dengan janjinya Allah. Kalau ada orang yang maksiat, dia akan dibalas dengan keburukan. Ya, sifatnya Allah adil. Tapi tetap harus kembali kepada sifat jaiz. Meskipun ahli ibadah mau dimasukkan ke dalam neraka, itu jaiz saja, boleh saja. Kenapa? Karena Allah Ta'ala yang mempunyai seluruh semesta alam ini. Jadi suka-suka Allah Ta'ala. Ya, nah, oleh karenanya kita harus lebih tekun lagi untuk menuntut ilmu agar semakin paham terhadap apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa ma dzakarahu al-musannif min anna ismahu Abdurrahman wa ismu abihi Sahr huwa as-sahih min aqwalil katsirah. Dikatakan oleh musannif bahwa namanya Abdurrahman dan bapaknya adalah Sahr. Ya. Nah, itu bapaknya Abu Hurairah. Ini adalah pendapat yang sahih menurut daripada ungkapan para ulama yang sangat banyak sekali. Beliau qadimal Madinah, datang kepada kota Madinah pada tahun ke-7 wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi Khaybar. Jadi saat Nabi Muhammad berada di dalam peperangan Khaybar, itu Abu Hurairah datang ke kota Madinah. Fasara ilaihi wa aslama ala yadayhi. Datang kepada Nabi Muhammad sampai ke kota Madinah, Nabi gak ada. Kata orang Madinah, Nabi ada di Khaybar siap-siap untuk perang. Maka Abu Hurairah menuju kepada Khaybar, kemudian baiat kepada Nabi Muhammad SAW wa aslama ala yadayhi. Nabi Muhammad lazim itu maksudnya apa? Gak mau jauh dari Nabi. Nah, ini pelajaran buat kita hadirin. Jauh-jauh dari guru, jauh-jauh dari guru. Ibarat apa bantu, ibarat karyawan. Lo belum jauh dari Ciracas, apa? Mau semak di Ciracas, di Samsu. Betul nggak itu? Di 50.000. Sebentar, ya, melaki rokok, sosok kalah. Itu kalau sama juragan dekat. Nah, kita juga begitu, nggak boleh jauh-jauh dengan guru. Seperti Abu Hurairah, mulazamatan tammah. Beliau selalu melazimi Nabi Muhammad SAW dengan iltizam, dengan melazimi Nabi Muhammad sungguh-sungguh, totalitas. Selalu bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Falida karena aksar sahabah riwayatan. Oleh karenanya Abu Hurairah ini paling banyaknya sahabat yang meriwayatkan hadisnya Nabi Muhammad SAW. Bi ijma'il ulama, menurut pendapat para ulama, semuanya mengatakan sepakat bahwa Abu Hurairah
adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadisnya Nabi Muhammad SAW. Kenapa demikian? Karena sering kumpul dengan Nabi Muhammad. Nah, kita juga begitu. Kalau pengen dapat rahmat, jadi begini. Kita punya guru itu hadir, punya saat-saat waktu-waktu yang dikhususkan untuk munajat kepada Allah. Sehingga kalau kita dekat dengan kita punya guru, bisa jadi di saat kita punya guru itu sedang munajat, kemudian terbayang kita punya wajah. Misal, ente keluar dari rumah, setelah keluar dari rumah itu, ya, ini sering terjadi ya, terjadi. Pagi keluar dari rumah, setelah keluar dari rumah siang misalnya jam 12, sebelum ketemu dengan siapa-siapa, ketemu dengan satu orang, teman kita atau siapa, ngobrol kita dengan dia. Nah, kemudian setelah ketemu dengan itu, kita pulang lagi ke rumah. Orang yang ketemu dengan orang tadi pulang ke rumah. Begitu pulang ke rumah, tidur. Biasanya sebelum tidur, wajah yang terakhir dilihat itu terbayang. Pernah gak ngalami seperti itu? Insya Allah pernah itu. Jadi wajah terakhir yang pernah dilihat sebelum tidur itu tampak kadang. Atau ketika kita sedang diam-diam begitu, nganggur, pikiran kosong, ya kan, nggak ada yang dipikir, kadang wajah terakhir yang kita lihat di hari ini itu muncul di benak kita, ya kan? Nah, begitu juga kita dianjurkan untuk mulazamah kepada kita punya guru. Kenapa demikian? La'alla agar kita punya guru saat munajat kepada Allah Ta'ala terlintas wajahnya kita. Sehingga saat terlintas ke kita punya wajah, maka munajatnya kita punya guru, barokahnya, manfaatnya, faedahnya juga akan lari kepada kita. Kenapa begitu? Kita juga sedang diingat di dalam munajatnya. Paham ya? Nah, ini termasuk sebagian yang dikatakan oleh para oleh para ulama, termasuk fungsional daripada mulazamah kepada guru. Makanya jangan jauh-jauh, jangan menghindar. Tapi zaman sekarang hadirin rahimakumullah, zaman lama kan begini ya istilahnya. Tembak datang ke sombor. Ya kan? Jadi timbanya yang dilemparkan, ya, kemudian ngambil air, kemudian ditarik, baru dipakai air. Paham gak ya? Itu kalau ngambil air di sumur, kan tank benar. Saya nyontek lagi ke dalam tombol, kemudian ditarik. Nah, kalau zaman sekarang beli tank benar sedang ke air, tapi airnya yang naik nyari sumur, nyari temper. Dan aku udah temper kiburu. Ini air sudah naik, sudah mau masuk ke dalam timbanya, temper buru. Ini air zaman nih. Jadi airnya lari ngejar. Air zaman seperti itu gambarannya. Kalau zaman dulu ente gak bakal dapat ilmu kalau ente gak datang ke madrasah, kalau gak datang ke pondok pesantren, ya, kalau gak datang ke acara-acara undangan, enteren sampai ke situ, ya, datang ke Petukangan, datang ke Bulak Banteng, datang ke Demak, datang ke Tambak Mayor. Kenapa begitu? Akhirnya tembak akhir zaman. Itu sudah biasa. Nah, makanya ente kalau sudah ditakdir jadi timba, jadi tembak 1000 ruh. Sering air datang, ini ente buruan. Jadi apa? Seharusnya terima saja, ambil. Kenapa begitu? Karena airnya sudah datang. Nah, ini termasuk manfaat ketika kita sedang duduk dengan kita punya guru. Kalau kita duduk dengan kita punya guru, maka kalau hikmahnya akan keluar, nasihatnya akan keluar. Apa seperti masalah kita orang bakal sampaikan ke kita punya guru itu, sehingga ada ujung jalan keluarnya. Ya. Nah, bahkan yang kuno innama haddastu binisfil ahadis allati a'rafuha. Itu hadisnya beliau dikatakan oleh ulama paling banyaknya hadis di antara para sahabat. Beliau masih mengatakan itu masih separuh yang saya sampaikan. Katanya Abu Hurairah, yang saya sampaikan itu masih separuh. Separuhnya masih belum lutut untuk saya sampaikan. Paham nggak? Beliau kan dikatakan oleh para ulama bahwa Abu Hurairah aksarus sahabah riwayatan, paling banyaknya sahabat yang meriwayatkan hadis.
Dan Abu Hurairah masih mengatakan itu cuma separuh yang saya sampaikan, yang separuhnya belum sempat saya sampaikan. Jadi saking banyaknya yang dihafal oleh beliau radhiyallahu taala anhu ya. Nah, ini menceritakan tentang riwayatnya Abu Hurairah, panjang sekali, usip itu salah sama saya mau benar ya. Hasil Abu Hurairah ini juga termasuk ashabus suffah, sahabatnya Nabi yang melarat, yang tinggal ada di kota Madinah, yang ada di masjidnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang melarat itu tidak hina, ya. Orang melarat itu tidak hina. Kenapa begitu? Karena para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain juga banyak yang hidupnya itu susah daripada perihal dunia. Nah, jadi jangan minder kalau memang Allah Taala takdirkan ente melarat. Kenapa begitu? Karena memang melarat itu bukan yang menjadikan kita mulia di mata Allah. Nah, kekayaan bukan yang menjadikan kita mulia di mata Allah Taala. Bukan dunia yang diukur. Ente sok jadi apa baik, haji berapa kali, kalau ente tetap maksiat, maka ente tidak ada nilai di mata Allah. Ente tidak pernah haji, tidak mampu haji, tidak mampu umroh, tidak mampu beli rumah, bahkan makan utang-utang, kontrak kok sepanjang hidup misalnya. Ya, jangan kecil hati. Kenapa begitu? Allah Ta'ala akan nilai kita daripada segi dunianya, tapi Allah Ta'ala akan nilai kita dari segi kadar kesungguhan kita, ta'zim kepada apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seberapa besar kita mengagungkan perintahnya Allah, sebesar itulah kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Nah, beliau adalah ashabus suffah yang juga beliau menjadi salah seorang yang membantu Nabi Muhammad untuk menghidupi mereka. Karena ashabus suffah itu hidupnya ditanggung sama Nabi Muhammad. Ditanggung sama Nabi Muhammad. Makannya, minumnya, kalau mau kawin dicarikan modal sama Nabi Muhammad. Bahkan jodoh dicarikan sama Nabi Muhammad. Nah, ini juga ente nanti kalau jadi kiai harus nyentuh Nabi seperti itu. Jadi jadi kiai sekian neremat toh. Beberapa orang yang beri zakat baru neremat toh, kan? Jangan jadi kiai yang sekali-kali peduli kepada umat, contoh kepada Nabi Muhammad. Ada yang melarat kasih beras, ya. Ada yang lapar kasih beras. Ada yang nggak punya baju kasih pakaian. Ada yang pengen kawin carikan jodoh. Lo andi bereket, beri bereket. Lo andi kelakuan nyadaki lako. Lo andi modal nyadaki modal. Begitu. Benih yompai dulu nyotibi ketika ya, banyak donaturnya masuk ke perutnya sendiri. Datang muridnya yang melarat, Habib, ya tanglah komi sampai melas deh, saya gak kena sombong bebe. Saya banyak donaturnya, tak haji banyak, besi tua, besi mode, apa namanya, ada kabel, ada alumini, ada aki, banyak lagi. Ya kan? Saya sendiri gak mampu. Nah kalau kiai yang benar, kalau Habib yang benar, ada santrinya yang seperti itu, loh. Salah. Tak teleponkan. Ci Zubaidi. Ya, Ci. Andi apa Ci? 500 Ci. Ya, gawe modal muka pentol dia. Dari kiai. Dari kiai yang nyontoh Nabi Muhammad, kedahulukan kepentingannya orang. Ente nggak punya rumah, nggak punya mobil, biarkan. Ya, kedahulukan kepentingannya orang. Kalau sudah punya santri, pikirkan santrinya, mulai daripada kerjanya, hidup ke depannya seperti apa, jamaahnya yang melarat-melarat gimana caranya biar jadi kaya-kaya, hidupnya penuh dengan kebahagiaan. Itu termasuk program dakwahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah sedikit itu yang dapat saya sampaikan. Nah, sebenarnya masih banyak, itu masih iftitah tentang sejarah daripada Abi Hurairah, belum sampai kepada perjuangannya Abu Hurairah, ibadahnya Abu Hurairah, karamahnya Abu Hurairah, dan wafatnya Abu Hurairah. Itu masih belum kita sampaikan. Insyaallah akan disampaikan di pertemuan berikutnya. Kemudian baru kita akan baca hadis. Jadi kalau mau dikira-kira, insyaallah satu hadis ini butuh kepada pertemuan 3 atau 4 kali pertemuan baru nanti selesai, atau paling enggak kalau dipercepat lagi dua pertemuan ya. Makanya anak harap antum yang istiqomah ya. Jadi kalau bisa aja kaki petukangan atau kalau boleh kalau yang petukangan ini, orang petukangan itu di Ampel itu ada pengajian Serambi masjid ya, datang ente
Tidak, dia oh, cocok kiai lah. Jadi kiai lah. Jadi kiai lah. Tapi edingaki ilmunya. Khudil ilma walau min famil kan. Ambil itu ilmu meskipun dari mulutnya anjing. Dari anjing saja kita suruh ambil ilmu, apa boleh manusia. Jadi jangan pilih-pilih. Jangan pilih-pilih. Ada pengajian di mana, apalagi dekat, datangi, dengarkan, baik amalkan, tidak baik buang. Nah, itu caranya orang hidup itu begitu. Jangan difilter, karena ilmunya tetap biasanya sambung kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi di Ampel ini kalau nggak salah banyak juga pengajiannya baik sekarang ya. Ada Habib Mustafa Ali Idrus ya. Kemudian ada Habib Adi Syahab. Habib Adi Syahab itu dari Lawang, dari Lawang. Nah itu tandanya aing datang ke tempel. Tempelnya buru. Tempelnya buru. Biasanya muka dia, udah Habib, wah ya penyonglet, pada mau masuk. Akhir saat. Ya, wallahu a'lam. Semoga yang sedikit ini bermanfaat, menjadi motivasi bagi antum semuanya. Apa yang Anda sampaikan itu tidak lain dan tidak bukan adalah bukti kalau saya itu cinta kepada dengan semuanya. Harapannya apa? Biar termotivasi untuk gemar menuntut ilmu, mendengarkan nasihat, kemudian kalau dengar nasihat arahkan kepada dirinya sendiri sehingga menjadi orang yang selamat fid dunya wal akhirah bisirril Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Hada minni wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.